Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana menghargai dan menerima pasangan kita. Kami percaya acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai suami istri, khususnya kalau sudah lebih dari 10 tahun menikah dan sebagainya, itu rasanya seperti teman gitu Pak Paul ya. Lalu tidak menghargai lagi pasangan kita, apalagi menerima, sehingga hubungan itu bisa seringkali menjadi hambar gitu, menjadi sesuatu yang ya biasa-biasa aja gitu Pak Paul. Nah itu sebenarnya sampai sejauh mana kita itu perlu menghargai dan menerima pasangan kita. Karena terus terang itu kadang-kadang kita lebih menghargai orang lain daripada pasangan kita sendiri. Bisa begitu Pak Paul? Ya, kita cenderung memang memberikan usaha yang lebih keras untuk menghargai orang lain dibanding menghargai orang yang dekat dengan kita, Pak Gun. Itu yang sering terjadi. Saya teringat sekali ucapan Dr. James Dobson yang mengatakan bahwa hampir semua masalah rumah tangga diawali oleh mulai merosotnya respek terhadap pasangan kita. Nah, saya kira itu banyak sekali kebenarannya, bahwa respek itu sangat berkaitan dengan masalah-masalah lainnya dan bisa menjadi awal merosotnya hubungan kita dengan pasangan kita. Sebagai contohnya Pak Gun, kalau respek mulai merosot waktu kita bertengkar dengan pasangan kita, kata-kata kasar bisa mulai bermunculan. Tatkala kita masih respek, kita akan berusaha keras tidak melontarkan kata-kata yang kasar. Misalkan dengan teman kerja kita atau atasan kita. Kalau kita respek kepada dia, otomatis kita akan menahan bibir kita. Kalau kita tidak respect pada dia, maka kata-kata yang kasar pun bisa keluar. Atau respect misalnya mulai hilang, akan ada orang yang berkata, peduli amat dengan apa yang kau minta, peduli amat engkau itu setuju atau tidak setuju, saya akan lakukan yang saya ingin lakukan. Nah, jawaban seperti itu atau komentar seperti itu muncul akibat hilangnya respect, Pak Gun. Jadi respect itu atau menghargai atau penghargaan itu sangat-sangat penting dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, tapi pada awal pernikahan itu kan kita betul-betul mencintai pasangan kita tentunya Pak Paul, dan dengan demikian itu kita sungguh-sungguh respect kepadanya, baik istri atau suami kita. Tapi kenapa Pak Paul bisa katakan turun kadar dari respect itu? Oke. Saya tidak begitu yakin Pak Guni bahwa banyak pasangan yang mempunyai respect yang tinggi terhadap pasangannya itu pada saat awal pernikahan. Pada awal pernikahan. Begini Pak Gun, respect itu sebetulnya harus dipupuk dari hal yang lebih sederhana, yaitu kekaguman. Ini yang kadangkala mulai terhilang dalam seni berpacaran atau seni mencari pasangan hidup. Kita menikahlah dengan orang yang kita kagumi. Tapi saya takut atau saya khawatir sekarang-sekarang ini atau cukup banyak pasangan yang menikah tanpa sebetulnya memiliki kekaguman terhadap orang yang dinikahinya itu. Kalau ditanya, mengapa engkau memilih dia menjadi suamimu? Orangnya baik. Atau ya nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya dia cukup lumayanlah mengasih saya. Ya dia mencintai saya misalnya. Jadi jawaban-jawaban seperti itu sekarang ini dianggap memadai
untuk menjadi dasar kenapa kita menikahinya. Tapi sebetulnya untuk menjadikan pernikahan itu pernikahan yang kuat, diperlukan faktor-faktor lainnya. Nah, salah satunya adalah kekaguman. Kita kagum dengan, misalnya, seorang wanita berkata, saya kagum dengan calon suami saya yang bisa menguasai dirinya. Misalnya begitu. Dia tidak mencoba untuk merayu saya secara seksual. Dia itu orang yang bisa menjaga kesucian saya dan kesucian dirinya. Nah, itu faktor kagum. Atau seorang suami atau seorang pria yang berkata, saya kagum dengan calon istri saya karena dia orang yang sangat sabar. Saya tidak bisa sesabar dia. Nah, kekaguman ini menjadi modal tumbuhnya respect. Namun kalau tidak ada kekaguman yang sungguh-sungguh kagum, itu tidak menjadi respect. Tidak akan bertumbuh menjadi respect. Maka itulah sering yang kita lihat sekarang ini adalah baru menikah 2-3 tahun, berantemnya sudah gila-gilaan. Nah, kenapa bisa merosotnya begitu jauh? Nah, saya berteori mereka menjadi begitu berani dalam mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya karena dasar kekaguman itu pada awalnya memang sangat tipis. Sangat tipis. Sehingga sebetulnya pacarnya itu tidaklah begitu berbeda dari orang lain. Kenapa dia nggak pilih si A? Kenapa dia nggak pilih si B? Ya bedanya sangat tipis dengan kenapa dia pilih istrinya atau suaminya ini. Begitu. Jadi akhirnya kekaguman ini yang memang sangat tipis menguap setelah dia menikah. Akhirnya waktu dia marah, maka yang muncul adalah kata-kata yang kasar seperti itu. Nah, jadi kekaguman sebetulnya adalah dasar munculnya respect. Orang yang bisa masak dikagumi oleh suaminya. Wah, itu menjadi suatu kekaguman tersendiri dan membuat dia respect kepada si istri, misalnya begitu. Ada juga yang mengharapkan calon-calon pasangan itu memperkirakan, mengharapkan bahwa nanti kalau mereka sudah menikah, itu respect itu muncul dengan sendirinya gitu Pak Paul. Karena makin mengenal dia, makin mengenal pasangannya maksud saya, lalu dia berharap nantilah. Memang sekarang tidak terlalu respect katanya ya, karena belum kenal. Tapi nanti kalau sudah menikah kan makin kenal tentu makin respect. Tapi kenyataannya kan seringkali terbalik gitu. Betul, betul. Sebab logikanya saya pikir juga terbalik di sini Pak Gun. Yaitu kalau orang berkata, ya nanti setelah menikah respect saya baru muncul karena saya baru mengenal dia. Nah, logikanya seharusnya adalah kalau sekarang saya mempunyai 3 hal yang saya kagumi tentang pasangan saya. Nanti setelah menikah 3 hal itu tetap ada. Nanti akan ditambah dengan 5 atau 6 hal lainnya. Jadi akan menjadi 8. Kalau sekarang 3 hal tidak ada, ya mudah-mudahan nanti tumbuh jadi 5. 0 tambah 5 jadi 5. Tapi kan kalau misalnya sebelum menikah sudah ada 3, ditambahkan dengan 5 menjadi 8 nanti. Kalaupun yang 5 itu tidak muncul setelah menikah, tapi setidak-tidaknya ada modal 3 tadi Pak Gun. Nah yang celaka adalah kalau modalnya saja tidak ada, benar-benar setelah menikah yang 5 pun tidak muncul. Ya 0 tampaknya nanti. Tapi kalau pernikahan zaman dahulu Pak Paul, justru kan mereka tidak mengenal lebih dahulu. Tapi akhirnya setelah dia menikah, kemudian dia baru respect gitu. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa pernikahan itu sudah pasti tidak akan menumbuhkan respect. Mungkin sekali akan menumbuhkan respect. Tapi memang bukan jaminan. Jadi yang saya mau katakan adalah untuk amannya lebih baik sudah ada respect, kekaguman tersebut sebelum menikah. Sebab setelah menikah, ya mudah-mudahan yang lainnya muncul. Dan seharusnya memang muncul kalau hubungan itu menjadi baik. Tapi kalau hubungan itu tidak menjadi baik, ya yang 3 pun yang sudah ada itu bisa malah mundur atau menghilang. Dan pernikahan zaman dulu sangat diikat oleh sanksi sosial. Sehingga orang pada zaman dahulu, misalnya nenek kita atau orang tua kita, meskipun mempunyai banyak problem dalam rumah tangga, mereka cenderung
untuk mengarunginya bersama. Sebab bagi mereka tidak ada pilihan lain. Dan yang memang seharusnya begitu. Jadi bagi mereka pernikahan adalah sekali untuk selama-lamanya. Tapi budaya sekarang adalah pernikahan ya selama masih cocok dan selama masih mencintai. Tidak cocok, tidak mencintai, ya kita bercerai. Itu yang konsep yang keliru ini. Jadi itulah sebabnya orang tua kita atau kakek nenek kita itu cenderung bisa bertahan sampai pada akhirnya. Begitu. Ya, jadi sikap menghargai pasangan kita itu saya rasa merupakan sesuatu yang mutlak di dalam hidup pernikahan, Pak Pol ya. Ya. Dan masalahnya bagaimana kita menumbuh kembangkan itu rasa menghargai pasangan kita itu, Pak Pol. Oke. Menghargai atau respect pada pasangan kita harus muncul atau harus didasari atas satu faktor, yaitu penerimaan. Kita mesti menerima pasangan kita apa adanya. Nah, saya suka mengingatkan bahwa kita terimalah pasangan kita apa adanya, kekurangan, kelebihannya. Nanti setelah menikah, kalau kalau kekurangannya itu berubah, makin hari makin baik, yaitu bonus. Kalau tidak berubah, tetap terima. Dengan kata lain, sewaktu kita menikah, yang baik adalah kita justru tidak menitik beratkan pada pengharapan pasangan kita ini akan berubah. Sebab seringkali ini yang terjadi. Sewaktu kita misalnya melihat pasangan kita itu suka terlambat. Nah, nanti saya bisa atur dah, bantu dia dah, supaya nanti dia lebih tepat waktu. Setelah menikah, dicoba, dimarahi, mulainya bukan dengan dimarahi deh Pak Gun ya, dengan diingatkan. Dari lembut sampai agak ketus, tetap tidak tepat waktu. Akhirnya dimarahi, tambah-tambahan tidak tepat waktu. Nah, ini menimbulkan kefrustrasian yang tinggi. Atau misalnya seorang pria yang berkata, ya memang calon istri saya ini agak lemah orangnya. Nanti dah setelah menikah saya akan bisa didik dia, saya bisa bantu dia supaya menjadi orang yang kuat. Setelah menikah 15 tahun tetap saja semua tanya dia. Nah, akhirnya yang muncul bukannya respect. Karena apa? Karena dia belum bisa menerima pasangannya itu. Bahwa memang pasangannya begitu. Jadi faktor penerimaan diri pasangan itu adalah prasyarat munculnya respect. Selama kita belum bisa menerima pasangan kita apa adanya, nggak mungkin bisa respect kepada dia. Begitu. Ya, mungkin yang kita perlu belajar itu justru menerima apa adanya itu, Pak Pol. Kalau sesuatu sisi yang positif itu mungkin kita dengan mudah bisa menerima hal-hal yang positif dari pasangan kita. Tapi tadi Pak Pol katakan juga hal-hal yang kurang atau yang negatif pun kita harus menerimanya, itu Pak Pol ya. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menerima kita apa adanya, itu kita pasti bisa melakukan itu. Jadi saya pikir memang dasarnya kita lebih dahulu merasakan bagaimana kita yang penuh dengan kekurangan ini juga diterima oleh Tuhan apa adanya gitu Pak ya. Itu. Jadi landasan pernikahan kita mungkin kasih Allah itu yang perlu dilandaskan. Karenanya pasangan-pasangan yang tanpa landasan yang benar ini akan sulit Pak Bos. Untuk menerima orang apa adanya itu sulit sekali saya rasa. Memang secara kodrati kita adalah manusia yang sulit menerima kelemahan orang lain. Sebab sesungguhnya kita menikah ya dengan satu tujuan agar hidup kita lebih baik Pak Gun. Jadi sewaktu kita menyadari bahwa pernikahan tidaklah memperbaiki kehidupan kita, kita marah, kita nggak suka itu. Nah, malah kita dibuat repot olehnya, dibuat kesal olehnya, dibuat menunggu, menantikan dia dan sebagainya. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal yang memang mengganggu kita dan di luar harapan kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kebanyakan kita meskipun tak terpikirkan ya secara langsung, sebetulnya mempunyai satu pengharapan bahwa pernikahan kita itu akan membawa kebahagiaan. Dalam pengertian membuat hidup kita lebih bahagia. Tapi itu sebetulnya tidak tepat.
Alkitab tidak pernah berkata bahwa pernikahan itu dimaksudkan Tuhan untuk membawa kebahagiaan kepada kedua anak manusia. Tidak, sebab memang mencocokkan diri dan menyesuaikan diri dan hidup dengan orang yang berbeda dengan kita tidak selalu membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi yang sudah pasti adalah tatkala kita bisa bekerja sama dan meluruskan garis-garis yang bengkok itu, kita akan bertambah dewasa. Belum tentu kita selalu bahagia, tapi kita akan bertambah dewasa. Dan sekali lagi ya, kita perlu ingatkan bahwa yang Tuhan minta adalah seseorang itu bisa mengasihi istrinya atau suaminya sedemikian rupa seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan yang ditulis di Matius 22 ayat 39 itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dapat kita terapkan langsung ke dalam konteks pernikahan. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi di sini benar-benar mencakup unsur penerimaan itu, Pak Gun. Benar-benar menerima pasangan kita apa adanya. Dan ini yang memang tidak mudah. Jadi dibutuhkan ya Pak Pol dari sepihak itu untuk dekat dengan Tuhan terlebih dahulu ya Pak Pol. Supaya dengan dekat dengan Tuhan kita itu juga diajarkan bagaimana kita tuh harus menerima pasangan kita apa adanya itu. Jadi kalau memang kita diisi oleh Tuhan ya, dikuasai oleh firman Tuhan, kita juga lebih bisa menerima orang. Itu betul sekali Ibu Ida. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, kita lebih bisa memaafkan ya kelemahan orang. Dan akhirnya ya kita lebih bisa juga menyoroti hal-hal yang positif tentang dirinya. Dan ya kita ini sudah menikah ya. Jadi kita ini bisa berkata bahwa yang namanya menyukai semua hal tentang pasangan kita itu nonsens. Itu nonsens benar-benar. Benar-benar pernikahan itu adalah melihat jelas hal yang tidak kita sukai dan tetap menerimanya. Menerima dalam pengertian kita menerima fakta bahwa kita harus hidup dengan hal yang tidak kita sukai itu. Harapan kita kan mudah-mudahan tahun depan sudah berakhir. Hal ini akan hilang dari hubungan kita. Kita tidak akan lagi mempertengkarkan hal yang sama. Tapi kenyataannya ya tidak begitu. Hal yang tidak kita sukai ini seringkali harus hidup bersama dengan kita. Nah ini harus kita terima juga. Jadi dibutuhkan pengorbanan Pak Pol ya. Dan itu memang memerlukan kedewasaan ya Bu Ida ya. Dan yang saya khawatirkan adalah, saya suka khawatir ini, apakah kita ini apalagi yang masih lebih muda mempunyai kesabaran untuk berkorban seperti itu. Sebab kita ini hidup dalam zaman yang sangat instan ya. Dan nilai atau sanksi masyarakat terhadap perceraian sudah begitu mengendor. Sehingga akhirnya yang seringnya terjadi adalah tidak menyenangkan hati saya lagi, membuat saya pusing, ya udah harus saya enyahkan. Harus saya lenyapkan. Ya, jadi memang kalau dilihat itu faktor perceraian itu lebih banyak pada unsur itu Pak Pol ya. Di mana kedua orang itu, pasang suami istri itu tidak lagi bisa menghargai ataupun menerima. Artinya ya penolakan ini dan merendahkan pihak yang lain Pak Pol. Ya, jadi yang perlu mungkin kami ketahui dari Pak Pol adalah bagaimana sebenarnya kita itu membina rasa untuk saling menghargai dan saling menerima itu Pak Pol. Oke. Kita mesti kembali lagi kepada kenapa kita memilih pasangan kita. Sebab meskipun kita tidak memikirkannya dengan teliti, sebetulnya pasti ya ada hal-hal yang kita sukai tentang pasangan kita itu. Nah, kita mesti ingat lagi hal-hal tersebut. Dan kita harus terima satu fakta bahwa seringkali di balik faktor kekuatan terdapat faktor kelemahan. Jadi misalnya yang sering terjadi adalah kita misalnya menyukai seseorang karena orang itu orangnya tegar, tidak pantang menyerah, kuat. Nah setelah menikah baru kita sadari di balik kekuatan tersebut
pantang menyerah tegarnya itu, terdapat sikap yang bebal, tidak mudah mendengarkan masukan, keras kepala, tidak bisa menghargai komentar atau saran dari kita. Nah, kita memang mesti menyadari bahwa ini semua dalam paket yang sama. Jadi waktu kita menghargai itu berarti kita menghargai sisi yang kuatnya itu. Menerima berarti kita menerima ada sisi yang satunya yang tidak kita sukai. Jadi kecenderungannya kita begitu. Contoh yang lain yang sering terjadi adalah, kita menikahi dia karena orangnya baik, suka menolong orang. Akhirnya setelah menikah, kita suka gregetan. Kenapa dia pusingin orang terus menerus? Kenapa dia bantuin orang terus menerus? Sedangkan kita sendiri tidak terlalu diperhatikannya. Orang lain saja yang dipikirkannya. Akhirnya menjadi bahan keributan dalam rumah tangga kita. Nah, kita tetap hargai bahwa dia orang yang baik. Kenyataan dia itu ada kalanya gagal memperhatikan kita, tidak menghilangkan sisi baiknya itu. Yang seringkali terjadi adalah suatu kita mulai melihat sisi buruknya itu atau kelemahannya itu, tiba-tiba sisi yang baiknya itu tidak ada lagi. Seolah sisi yang baiknya itu justru adalah kelemahan dia. Sebetulnya tidak. Sisi yang baiknya tetap adalah kekuatan dia. Sama itu nggak berubah. Namun di dalam kekuatannya itu memang ada sisi yang satunya. Ada seperti satu koin itu ada dua sisi. Sisi yang satunya lagi adalah memang dia suka pikirkan orang lain, suka bantu orang lain, sehingga kadang-kala gagal memperhatikan kebutuhan kita sebagai istrinya atau suaminya misalnya. Iya, jadi memang ada banyak hal-hal yang nampaknya itu kecil, tetapi punya dampak besar di dalam menerima pasangan kita itu Pak Paul. Jadi katakanlah saya seringkali melakukan pujian kepada istri yang sudah menyediakan makanan atau pakaiannya bagus gitu. Pokoknya yang menyentuh emosi itu biasanya dia lebih terkesan gitu Pak Paul. Walaupun hal-hal itu sebenarnya kecil, atau diingat ulang tahunnya itu Pak Paul. Itu salah satu upaya untuk dia merasa bahwa memang dia diterima kehadirannya. Dan dihargai ya Pak Gun. Dan dihargai sekaligus. Itu saran yang baik sekali Pak Gun. Sebab seringkali memang setelah hidup itu berputar lagi seperti roda, kita gagal melihat hal-hal kecil seperti itu Pak Gun. Kita gagal untuk menghargai hari ulang tahunnya. Kita gagal untuk misalnya mengecup pipinya sebelum kita pergi kerja dan sebagainya. Hal-hal itu memang hal-hal yang benar-benar menambah kuatnya pernikahan. Iya, kadang-kadang kita mikirnya hanya yang besar-besar aja Pak. Kalau tidak dibelikan mobil yang mewah atau rumah yang bagus. Betul. Yang biasa, padahal yang kecil-kecil itu sebenarnya banyak yang bisa diupayakan, itu saya rasa gitu Pak Paul ya. Dan yang lebih dibutuhkan ya. Dan yang lebih dibutuhkan sentuhan-sentuhan. Tapi kami sebagai pria, itu sebagai suami itu juga merasa butuh itu untuk diterima dan dihargai oleh istri kita gitu Pak. Betul. Itu saya pikir kebutuhan kita ya sebagai pria, kita sangat butuh dihargai. Kita sangat butuh dihargai itu. Iya. Jadi misalnya hasil karya kita setelah bekerja dan mendapatkan gaji dan sebagainya itu, kalau itu istri itu mengucapkan terima kasih dan sebagainya, itu rasanya wah saya itu kerja itu ada hasilnya gitu Pak ya. Betul sekali. Iya. Ya. Jadi saya rasa kita akan sudahi perbincangan kita pada malam hari ini, dan demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan para pendengar sekalian sebuah perbincangan tentang bagaimana menghargai dan menerima pasangan kita. Kami berbincang-bincang tadi dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk
nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.